Saudara sudah tanggung jawab. Benar Pak, harusnya memang Ya. kami makanya kami akan merubah aturannya Nah, untuk itu memastikan. akui saja kalau memang salah. Oh ya tadi kami sudah mengakui tadi disampaikan Pak Menteri. Rapat mengenai peretasan Sistem Pusat Data Nasional PDN sementara di Gedung DPR Senayan, Jakarta berlangsung panas pada Kamis 27 Juni 2024. Pasalnya, dalam rapat tersebut, pihak pemerintah justru saling melempar bola panas. Anggota DPR yang hadir pun tak bisa menahan emosinya melihat ketidakbecusan pemerintah. Awalnya anggota Komisi 1 DPR fraksi PDIP Maijen Purnawirawan TB Hasanuddin mempertanyakan kenapa bisa tidak ada backup data di PDN sementara Surabaya kepada Kepala BSN Lejen Purnawirawan Hinsa Siburian. Hinsa yang merupakan Jenderal Bintang 3 TNI itu melempar bola panas ke Kominfo ketika Komisi 1 DPR kebingungan kenapa bisa tidak ada backup data di PDN sementara Surabaya. TB Hasanuddin pun tak terima Kepala BSSN hanya melempar begitu saja ke Kominfo Budi Ari. Dia pun dengan suara lantang meminta kepada pemerintah untuk mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan sehingga berujung kehilangan data berharga. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Baik Ibu, saya menanyakan begini. Kita diskusi bukan diskusi kami ini dengan Kominfo, dengan Pak Dirjen, dengan Telkom. Tidak, ini satu kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Di sini ada menteri, di sini ada kepala BSSN. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin saya misalnya Panglima Kodam, kayak hanya bicara soal komandan peleton. Tidak. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari komandan batalion, komandan brigade. Jadi kalau misalnya backup disediakan fasilitasnya cukup, mengapa tidak dipakai? Siapa yang harus mengorganisirnya? Siapa? Terus jangan bilang, oh ini mestinya tenan-tenan ini, yang ini. Enggak bisa, ini negara. Saudara sudah tanggung jawab. Benar Pak, harusnya memang kami makanya kami akan merubah aturannya untuk itu memastikan. Akui saja kalau memang salah. Oh ya tadi kami sudah mengakui tadi disampaikan Pak Menteri. Tidak Pak. Yang jawab itu Pak Menteri, bukan Pak Semi. Pak Semi, Bapak teknis loh Pak. Bapak nggak langsung jawab yang begitu Pak. Pak TB Hasanuddin, betul. Sebelumnya itu opsional. Regulasi di Kominfo itu opsional untuk backup. Saya tanya kenapa opsional? Karena ada rejim auditor yang tidak memungkinkan daerah-daerah ini atau kementerian lembaga daerah ini meminta tambahan anggaran untuk itu. Nah, tapi saya udah lihat ini nggak benar kalau opsional. Jadi tetap harus mandatori backup itu. Sehingga dalam waktu singkat saya akan buat aturan semua kementerian lembaga daerah dimanapun dalam urusan data ini harus mandatori dia punya backup. Supaya manakala ada serangan berikutnya dia bisa menahan. Mohon izin Pak Menteri, kami Komisi 1 bisa menghadirkan mereka. Jangan sampai kami konfrontasi dan kemudian pendapat mereka lain. Bapak harus tanggung jawab. Iya, ini negara kesatuan Republik Indonesia. Ada pemimpinnya, ada di kelas menengah, kelas bawah sampai bawah dan sebagainya. Jangan saling melempar. Kata Dirjen, sekian. Kata Telkom, oh kami sudah menyediakan, tapi tidak dipakai dan sebagainya. Lalu mengapa tidak dipakai? Oh aturannya belum ini dan sebagainya. Enggak begini. Kalau kalian laki-laki, kalian pejabat negara, tanggung jawab. Saya kurang korek, siap bertanggung jawab atas pekerjaan saya. Itu jantan berhadapan dengan rakyat, Bapak. Terima kasih. Rekan yang saya hormati Pak Menteri beserta jajaran, kemudian Kepala BSSN beserta jajaran. Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional. Ya, karena Pak prihatin. Kita sudah hampir 5 tahun ya bekerja sama mitra dengan terutama BSSN, dan BSSN selalu melaporkan ada serangan. Tetapi
tidak ada tindakan-tindakan yang lebih komprehensif, ya. Dalam catatan kami saja serangan pada tahun, ya menurut laporan nih, ya pada halaman 26 laporan Landscape Keamanan Cyber Indonesia 2023 yang dilansir oleh Bapak ke kami itu 1.011.209 insiden. Begitu. Tetapi terusannya aja begitu. Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu atau melakukan upaya-upaya supaya insiden itu tidak terjadi? Itu yang pertama. Yang kedua, soal ransom. Ini kan sekarang kita dikunci oleh hacker, ya. Saya ingin tanyakan dan mohon penjelasannya, Pak. Forensik digital sampai di mana? Apakah pelakunya sudah diketahui? Karena setahu kami ransom itu yang pertama mengunci, hanya 2 diperbaiki. Dan kalau diperbaiki menurut data yang ada sulit ya, tingkat keberhasilnya di bawah 20%. Bahkan itu tadi hanya 2% atau ya sekian. Tapi harus di tracking. Nah, sekarang kalau di tracking siapa pelakunya, dan sekarang itu kan mereka kunci, kodenya di mereka, kita diminta untuk menebus. Nah, kan tidak mungkin. Nah, sekarang saya mohon terbuka ini, seperti apa forensik digital yang Bapak lakukan. Saya pengen tahu, ya. Dan kemudian penyusunan strateginya seperti apa? Ya, dalam waktu kurang dari 3 bulan ini, saya pengen tahu seperti apa secara clear, dan apakah sumber daya manusia yang Bapak miliki cukup tidak untuk ya memberikan protek kepada seluruh lembaga negara, khususnya masalah IT, ya. Karena dalam data kami, ya, nah ini 282 instansi, ya, justru ya sudah hancur, ya. Hanya 44 saja kira-kira diprediksi akan bisa kembali pulih, dan itu hanya mungkin di bawah 100%. Nah, ini Pak bencana, sebetulnya bencana untuk kita, ya. Dan tadi mengapa kok berbeda, tidak saling memprotek yang Pak Kepala BSN jelaskan, yang mungkin ini porsinya untuk Pak Menteri, ya, begitu. Jadi saya pertanyaannya itu begini, terus saja begini, terus-terusan kita di hacker, di ini, tapi ya terus juga kita tidak mampu memproteksinya, begitu. Saya mohon dengan hormat, Pak, dengan hormat, terutama BSSN, ini tugasnya kan memberikan proteksi. Kan ada 2, satu oleh lembaga yang bersangkutan, yang kedua oleh BSSN. Ya, ini objek vital nasional. Kalau dulu objek vital nasional itu ada bendungan, lalu sumber tenaga listrik. Sekarang ini informasi, Pak, ya, yang harus kita protek, ya. Kalau sumber daya manusia Bapak tidak cukup, segera direformasi, segera diorganisir, ya, oleh mereka-mereka yang memang memiliki kemampuan dan profesi yang canggih, dan di luar banyak, Pak, ya, di luar banyak. Sekali lagi saya mohon pertanyaan dijawab, ya. Seperti apa forensik digital, dan sampai di mana Bapak bisa mengetrack, ya, pelakunya. Kalau masih juga sulit menemukannya, ya walau alam lah. Baik. Sudah akan selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak Tubagus Hasanuddin. Berikutnya Wakil Ketua DPR. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.